Mabes Polri mengekstradisi buronan nomor 1 Chow Walid Tongduang alias Paeng Nadot yang sebelumnya ditangkap di Badung, Bali. Ekstradisi buronan nomor 1 di Thailand, Chow Walid Tongduang alias Paeng Nadot dilakukan dengan pesawat khusus dari Thailand yang diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Chow Walid merupakan narapidana kasus percobaan pembunuhan yang melarikan diri dari rumah sakit dan mencoba untuk menembak polisi. Saka masuk ke Indonesia tidak melalui jalur pintu masuk Indonesia manapun. Jadi jangan ada pertanyaan bahwa ada kebobolan. Dia masuk menggunakan speedboat dari Thailand masuk ke wilayah Aceh. Masuk Indonesia? Bisa? Orang Aceh kan? Orang Aceh? Orang Aceh atau orang mana? Buronan kelas 1 Thailand ini sebelumnya ditangkap petugas kepolisian di sebuah apartemen di Kecamatan Badung, Bali setelah 7 bulan melarikan diri. Bisa? Orang Aceh kan? Orang Aceh? Orang Aceh atau orang mana? Chow Walid alias Paeng Nadot berpura-pura bisu saat diamankan petugas. Selama melarikan diri ke Indonesia, Chow Walid menggunakan KTP palsu sebagai warga Aceh dengan nama Sulaiman. Orang Aceh? Saya Abraham Silaban, saya datang ke sini lagi dan lagi mencari fakta-fakta lapangan. Tapi hari ini kita akan buka kebenaran bagi Anda. Tunjukkan kepada kami, Pak, di mana Anda pertama kali menemukan Vina. Posisi Vina dari tiang ini kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. Kita coba tandai, pemirsa. Saya membawa kapur. Oke. Ini Vina, Pak? Vina. Oke. Perempuan. Kami coba untuk mengukur jarak dari Eki. Ini Eki ya, Pak ya? Eki. Segini, Pak. Dia minta tolong. Masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya, dia lagi manggil mobil. Cuman nggak ada yang berani nolong, Om. Nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya yang sendiri, pertama memberikan pertolongan? Betul. Makanya kemarin film-film syuting di sana itu salah semua. Orang tua Peggy Setiawan, Rudi Irawan, dan Kartini akhirnya dapat menemui Peggy di ruang tahanan Mapolda Jabar Selasa siang setelah penangkapan Peggy di Bandung beberapa waktu lalu. Ayah Peggy, Rudi Irawan, mengatakan selama di tahanan kondisi Peggy dalam keadaan baik dan rajin beribadah. Rudi dan istrinya masih meyakini jika anaknya tidak terlibat pada kasus pembunuhan Eki dan Vina. Alhamdulillah sehat. Keadaannya mungkin. Pak, apa yang disampaikan Peggy tadi, Pak, Bapak? Ada pesan khusus nggak sih, Pak? Di hari yang sama, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Didampingi keluarga dan 3 penasihat hukumnya, Saka Tatal mendatangi Direskrimum Polda Jawa Barat Selasa siang untuk memberikan keterangan tambahan terkait posisi Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka utama pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, nama Egi yang merupakan warga desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban cocokologi netizen di media sosial. Itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, itu tuduhan semua nggak benar. Untuk kali kedua, saya Abraham Silaban dan tim saya kembali datang ke Cirebon, Jawa Barat. Dan kali ini, sobat, saya datang ke sini lagi dan lagi mencari fakta-fakta lapangan, temuan-temuan kami, menggali informasi demi informasi. Saya sebutkan, saya berupaya untuk menggali informasi bukan hanya dari satu pihak, 2, 3, bahkan puluhan pihak yang kami upayakan untuk mengurai benang kusut peristiwa kematian terhadap Vina dan Eki 8 tahun silam, Agustus 2016 silam. Dan kali ini saya Abraham Silaban, saya hadir di sini meluruskan apa yang kusut belakangan ini, membuka lebar-lebar fakta
membuka kenyataan sesungguhnya bahwa apa yang terjadi pada Vina dan Eki di malam itu, malam tanggal 27 Agustus 2016 silam. Saya sengaja bersiaran malam hari di sini kembali untuk kemudian memberikan gambaran yang utuh kepada Anda. Kira-kira apa yang terjadi pada malam itu menyerupai jam pertama kalinya ditemukan Eki dan Vina. Saya sebutkan narasumber yang barangkali bisa menjadi kunci untuk kemudian membuka fakta dan memberikan keterangan kepada kita tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada malam itu. Saya bersama dengan Pak Suroto ya. Pak Suroto. Ya, Pak Suroto, terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Terima kasih sudah bertemu dengan kami Pak, bertemu dengan saya Abraham Silaban Pak. Ya. Pak Suroto ini adalah mandor ya Pak ya? Mandor Desa Kecomberan. Mandor Desa Kecomberan. Saya ada di wilayah Kecomberan ini. Dan kami bisa pastikan bahwa Pak Suroto adalah orang yang pertama kali menemukan korban dan bahkan mengevakuasi korban, membawa Vina ke rumah sakit. Betul demikian Pak? Oke. Saya sebutkan tadi di awal bahwa kami akan mencoba meluruskan fakta, bahwa kami akan mencoba untuk meluruskan benang kusut anggapan publik, bahkan tentu saja imajinasi, kreasi yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik yang barangkali dianggap bahwa itu adalah kebenaran. Tapi hari ini kita akan buka kebenaran bagi Anda. Betulkah kemudian Pak bahwa kedua korban ditemukan di trotoar Pak? Ini simpang siur. Ada yang menyebutkan ditemukan di Kepompongan, di dekat trotoar. Bapak memiliki kesaksian lain. Silakan Pak. Ya. Saya hari itu posisi saya patroli keliling wilayah karena sering terjadi begal. Jam 9, jam 10, jam 11 itu rawan-rawannya begal. Di flyover Talun? Jalan Flyover Talun ini. Oke. Tapi jam 10 saya lewat, saya muter balik di Bekoper. Sampai sini saya melihat korban-korban pada bergeletakan. Oke, sebelum ke korban ya Pak, supaya ini jelas. Ya. Mandor barangkali belum banyak orang yang tahu tugasnya Pak. Mandor itu seperti semacam siskamling ya Pak ya? Itu. Semacam petugas keamanan dari desa ya Pak? Iya, mandor desa. Oke, mandor desa. Oke, Bapak melihat korban. Melihat korban. Posisi di mana? Posisi Sebentar Pak. Posisinya ada di mana Pak? Posisi ada di situ, Pak. Berarti bukan di trotoar? Bukan di sana, bukan. Oke. Ayo. Saya akan coba menunjukkan kepada Anda detail di mana posisinya. Tunjukkan kepada kami Pak, Ya. di mana Anda pertama kali menemukan Vina. Posisi Vina dari tiang ini kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. 1,5 meter Pak? Ya. Oke, sebentar Pak. Pak, hati-hati Pak. Ya. Minggir sedikit. Kita coba tandai pemirsa. Saya membawa kapur. Dan tentu saja kami berhati-hati di mana Pak? Ya, sini Pak. Sini, hati-hati Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ya. Oke. Ini Vina Pak. Vina, Oke. perempuan. Posisi motor ada di sini Pak. Sini posisi motor Ya, Pak. posisi motor. Oke, berhati-hati Pak ya. Posisi motor. Saya akan menandainya pemirsa. Tapi kami tetap berhati-hati di sini untuk memberikan gambaran yang utuh Ya. kepada Anda yang sebenarnya terjadi. Ya. Kalau posisi yang laki, si Hengki tau? Si siapa? Eki. Posisi di sini Pak. Di sini Pak. Ya. Menempel ya Pak. Nempel nih. Oke. Trotoar. Posisi Eki lebih menempel ya. Ya, menempel di Hati-hati, trotoar Pak. ini. Oke. Ini yang sebetulnya Pak. Ya betul, asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah demi Allah posisi ada di sini, bukan di sana. Oke, berarti disebutkan ini wilayah, bukan wilayah Kepompongan? Bukan, ini wilayah desa Kecomberan. Kecomberan? Ya. Oke, dan Bapak adalah mandornya waktu itu Mandornya, yang iya. berkeliling. Ya. Dan pada saat itu ketika Bapak sedang mengitari lokasi ini, Betul. Bapak kaget betul, Betul. untuk menemukan ada korban di sana, perempuan, kemudian ada korban di sini laki-laki, dan Laki-laki. ada motor yang tergeletak di Ya sana. betul sekali, betul sekali. Jam berapa itu Pak? Jam 10, Jam 10 malam? jam 10 malam. Sekali lagi saya ulang, bukan jam 1 atau jam 2 pagi Pak? Bukan, jam 10 malam.
Berarti itu belum berganti hari ya Pak? Belum, belum. Oke. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Bisa dipertanggungan jawab dunia dan akhirat. Saya saksi, masih ingat betul. Masih ingat betul? Masih Pak, ingat betul, malam Pak. itu ya Pak? Iya, betul. Oke, waktu itu Pak, Bapak bisa ceritakan kepada kami bagaimana kemudian keadaan korban dulu Pak sebelum pada akhirnya Bapak mengevakuasinya. Kita mulai dari Vina dulu. Oh, kita mulai dari Eki. Kita mulai dari Eki. Pertama saya nolong si Laki. Eki. Oke. Nggak tahu namanya waktu itu. Agak kesini, Pak. Nolong si Laki, Oke. ya. Posisi si Laki itu posisi masih pakai helm. Oke. Masih pakai helm. Saya tanya, Dek, dia udah nggak nyaut. Oh berarti tebakan saya dia udah mati karena darah banyak. Posisi waktu itu hujan, Om. Hujan deras dan darah tuh mengalir, ngikutin air darah itu. Nah, Oke. saya terus nolong. Ini sebentar sebelum yang lain, kondisi Eki waktu itu menggunakan helm, Menggunakan helm, masih pakai helm. masih helm. Masih pakai Bapak helm. melihat darah mengucur dari tubuhnya. Dari kepala dan tubuhnya. Oke. Dari mana Pak? Dari bagian mana Bapak melihat darah itu mengucur? Dari kepala. Dari kepala karena dia pakai celana panjang, Oke. pakai jaket, jadi darah itu keluarlah dari situ, Om. Tapi Oke. saya menyopot helmnya itu keluar dari kepala, ada. Bapak sempat mencopot helmnya? Helmnya saya copot. Kenapa Bapak copot helmnya? Dicopot takutnya dia masih hidup, takut sesek atau apa karena saya copot ininya tali helmnya. Oke. Bapak coba copot tali helmnya? Nah. Oke. Dan Bapak coba bangunkan? Saya bangunkan cuman dia udah nggak berdaya. Oke. Udah- Waktu itu posisinya telungkup seperti ini atau dia telentang, Pak? Nih, saya buktikan, saya lihat. Oke, silakan, Pak. Begini, Om. Persis begini. Persisnya seperti ini, Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gitu. Pemirsa, saya bisa pastikan. Iya. Ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Eki waktu itu. Terlentang gitu. Posisi seperti ini, Nah, Pak? gini lihat. Kalau Oke, pemirsa, tangan inilah ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kami coba gambarkan. Begini, Om. Persis begini. Persisnya seperti ini, Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gitu. Pemirsa, saya bisa pastikan. Iya. Ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Iya. Eki waktu itu. Silakan, Iya. Pak. Bangun, Pak. Iya. Oke, posisinya seperti ini. Iya. Dan waktu itu Bapak sudah tolong, ternyata sudah tidak bernyawa, Tidak Pak. bernyawa. Oke, dan waktu itu sempat nggak Bapak lihat darah dari kepala tadi Bapak sebutkan? Iya. Dari bagian mana lagi? Karena dia pakai celana panjang, pakai jaket, luka yang mana saya tidak Bisa identifikasi? tidak melihat, tidak apa. Yang penting darah itu panjang dari Eki, dari korban si perempuan tuh banyak sekali darah. Banyak sekali darah ya, Pak ya? Ya, mm-mm. Oke. Bapak sempat melihat nggak, Pak? Eki menggunakan jaket? Jaket, emang pakai jaket? Pakai jaket? Pakai jaket. Jaket apa? Jaket, kalau nggak salah ekstasi apa tak? Oke, jaket ekstasi gitu. Iya, betul. Semacam ada perkumpulan motor Iya, begitu ya, betul, Pak ya? betul. Iya, betul. Kalau masih ingat Iya. warna jaket itu apa? Biru putih. Biru putih? Iya, biru putih ada. Oke. Waktu itu, Pak, Bapak sempat melihat tidak, Pak? Di jaket itu atau di kaosnya ada yang sobek tidak, Pak? Saya tidak melihatnya. Tidak melihat. Atau paling nggak jaketnya masih utuh, Bapak lihat? Masih pakai jaket dia. Bapak melihat nggak ada bekas sobekan semacam hunusan senjata tajam ke bajunya atau ke jaketnya? Kurang tahu, Pak. Sekarang saya sendiri nggak ngelihat. Yang jelas dia itu darah dari badan mereka itu karena dia pakai jaket ya. Oke. Banyak sekali. Oke. Waktu itu wajahnya luka-luka? Di kepala. Di kepala saja ya? Di kepala Tapi aja. wajah tidak? Tidak. Kepala. Oke. Ini saya kemudian tidak hanya membawa kapur ya. Kami coba dengan sangat berhati-hati sekali lagi ya. Tentu saja kami sangat menghormati hak lalu lintas, hak pengendara roda 2 maupun roda 4 tempat ini. Tapi dengan kehati-hatian sungguh kami coba untuk kemudian mengukur jarak dari Eki. Ini Eki ya, Pak ya? Eki. Coba ya, Pak. Hati-hati, Pak. Oke. Ya. Ini ambil segini aja, Om. Itu cuma berapa meter, Om? Oke. Segini, Pak. Ya. Oke, bisa maju, Pak. Ya. Oke. Ini 5 meter, Pak. Bentar, Pak. Nah, oke. Ya. 2 meter, Om. Oke ya. Ya. Jadi
bisa dikatakan ini 6,5 sampai 7 meter lah ya, Pak ya? 7 meter. Jarak antara Eki dan Vina. Vina. Oke. Dari jarak ini 6,5 meter ya jaraknya ya? Ya. Saya coba tuliskan 6,5 meter jarak ini untuk coba menggambarkan kepada Anda. Saya tidak membuktikan sesuatu pada hal ini untuk mengatakan bahwa ini kecelakaan tunggal, penganiayaan dan sebagainya. Saya mencoba untuk memantik daya nalar Anda, daya nalar kita bersama dan logika kita. Itu Eki, posisi telentang ya? Betul. Kemudian Vina, apa yang Anda lihat? Dengan jarak 6,5 meter. Waktu itu saya habis nolong si Engki siapa? Korban laki. Eki. Karena aku pikir dia udah meninggal, saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Nah, dia minta tolong. Nah, saya menolonglah ke perempuan. Masih ada suara minta tolong? Pak? Masih. Dan Masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya Dek, lagi manggil mobil. Oke. Sabar, lagi manggil mobil. Kondisinya waktu itu seperti apa, Pak? Terlentang juga. Terlentang? Lihat ya. Oh, maaf, Pak. Kita harus cepat ini, Pak. Ya. Terlentang gitu. Posisi seperti ini, Nah, Pak? gini lihat. Tolong. Oke, pemirsa, Tangan inilah ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kami coba gambarkan. Ayo, Pak. Tolong gitu. Oke, Pak. Kita nggak bisa lama-lama, Iya. karena kita sangat hati-hati. Ada yang menjaga, teman kami juga membantu mengatur arus lalu lintas di sana. Dan waktu Bapak kemudian membangkitkan, coba membangkitkan nggak, Vina? Bangkitkan, duduk. Bapak coba bangkitkan untuk duduk. Bapak bawa ke pinggir. Enggak. Posisi masih di sini. Oke. Jadi dia Jangan. terlentang, Oke. palanya saya angkat, Oke. saya papa. Posisi dia itu saya papa kepalanya. Jadi saya peragakan Bapak nih. Iya. Bapak seperti ini posisinya. Iya. Oke. Bangun, Pak. Oke. Dan waktu itu apa yang Bapak lihat kondisi Vina? Kondisi Vina Seperti apa kondisi Vina? juga parah juga, kaki luka bukiran luka apa, kena sobekan besi atau apa. Kita naik, Pak. Juga nggak tahu ya. Waktu itu Oke. pokoknya dia juga luka parah. Tangannya yang mana yang parah, yang kiri apa ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya dia luka lah, Om. Luka parah lah dia tuh. Oke. Intinya Tangannya luka parah. Luka parah. Bapak melihat wajahnya terluka nggak? memar semua. Memar semua. Ada semacam luka sayatan nggak, Pak, di bagian kening atau di bagian wajahnya? Nggak bisa identifikasi ya, Pak? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Oke, Pokoknya tapi dia bagian mana yang paling parah waktu itu Bapak lihat? kaki, Kaki, kakinya patah. kaki patah ke waktu itu ya, kan Oh, masalah oke. ya, patah. Kaki kiri atau kaki kanan, Pak? Kiri. Kaki kiri, Ya. oke. Sama saya cuma betulin, disebutin nggak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Waktu itu Sebentar, Pak, sebelum ke situ. Luka-lukanya kaki. Kemudian juga apa lagi, Pak? Di tangannya kenapa tadi Bapak bilang? tahu kena bacokan atau kena apa ya, Pak? Kayak kena bacokan nih loh. Seperti patah juga? Iya. Lukanya luka dalam? Luka dalam. Oke, dan banyak mengeluarkan darah? Banyak keluaran darah. Kepala berdarah nggak, Pak? Kepala berdarah juga ya, Oke. berdarah. Tapi Bapak bisa menyaksikan aliran darah itu banyak? Iya, darah itu karena hujan lebat, darah itu ikut mengalir. Oke. Ngalir ke bawah. Waktu itu apa yang Bapak lakukan? Saya nolong pertama karena si Vina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jaket yang sama seperti yang digunakan Sama. oleh Eki? Betul. Jaket warna Putih biru itu? Ya. Oke, dengan lambang yang sama itu, Sama, STC itu? ya. Oke, terus setelah itu apa yang Setelah- Bapak saksikan? Saya betulin celana dalamnya si Vina, ya, si korban itu, karena saya dulu nggak tahu ya, Iya. namanya itu si korban itu, karena posisi celananya tidak pas kayak kita pakai celana dalam semestinya. Oke. Kayak gitu. Jadi saya naikin Celana dalam, mohon maaf, Pak ya, celana dalamnya melorot? pelorot, tidak semestinya dia pakai kayak kita umumnya. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan? Ya saya betulin teman nggak nyampe Oke. kayak orang kita pakai, asalkan naikin, udah itu saya tutupin kembali pakai jaket. Oke. Itu karena Bapak melihat bahwa kasihan dengan kondisi seperti itu. Betul, Pak. Harus segera ditutupi ya, Pak, Ya. ya, waktu itu ya. Dan Ya. Bapak harus melakukan tindakan karena itu. orang lihat, orang
pulang kerja kali Om ya, orang pulang kerja. Rame waktu itu, Pak. Rame cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya Saya yang sendiri. pertama memberikan pertolongan. Betul. Menyentuh korban-korban itu. Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Nggak lama, Oke. kemudian anggota polisi datang. Oke. Setahu saya juga dulu itu kecelakaan Pak, kecelakaan laka lantas gitu. Laka lantas ya, Pak ya? Iya. Oke. Dan waktu itu, Pak, apa yang Bapak lakukan kepada Vina? Ya sebelum mobil Ranger datang ya si korban perempuan ini saya papak terus Pak dan minta tolong, tak sabar, istighfar ya Dek, istighfar, sabar, istighfar terus gitu. Tolong Pak, iya iki sama saya udah ditolong tinggal nungguin mobil. Bapak sempat bertanya, kenapa Dek, ada apa? Enggak sempat nanya Pak, saya sendiri juga waktu itu gemeter sendiri. Berarti karena Bapak meyakini waktu itu saat itu murni kecelakaan. Kecelakaan. Ya, Pak. Nah, waktu itu Bapak kemudian menolong Vina ya. Vina yang Bapak bawa atau sekaligus dua-duanya, Vina dan Eki ke rumah sakit Semuanya bareng. bersama dengan mobil polisi. Mobil Ranger polisi. Mobil Ranger polisi ya, Iya, Pak ya. betul. Waktu itu. Rumah sakit mana, Pak? Gunung Jati. Gunung Jati. Betul. Jaraknya dari sini berapa jauh? Kurang lebih 15 menitan lah Pak. 15 menit? menitan ya, 15 sampai 10 menit. Bagaimana Bapak menolongnya? Ya setelah si korban laki dinaikin, saya kan masih tetap megang Iya. perempuan. Nah, megang perempuan sampai rumah sakit masih tak apa-apa. Bapak papa terus? Betul. Sampai masuk ke ruangan? Sampai masuk UGD udah ditolong sama pegawai-pegawai rumah sakit UGD. Waktu Bapak meletakkan di rumah sakit, masih bernyawa, Pak? Masih hidup. Perempuannya masih hidup. Masih hidup. Masih bisa menyampaikan sesuatu? Masih minta tolong aja terus dan tolong. Perintihan minta tolong itu dari sini sampai ke rumah sakit. Betul. Hanya itu yang disampaikan? Iya, minta tolong. Saya dulu juga melasmen kasihan gitu, aku sampai nggak tega, sampai gemeter, bener-bener gemeter, sampai kayak gini kecelakaan ya Allah, aku bilang gitu Pak. Ya jam 10 tuh kayak gini, cuman nggak ada yang berani nolong Om. Ya ada yang menyaksikan tapi tidak Banyak yang memberikan tolong, pertolongan. tapi ayo Pak, tolong nggak ada, ya Pak. Saya, Pak polisi 3 itu yang angkat ke mobil. Waktu itu Pak, kondisi Vina menggunakan helm nggak Pak? Oh nggak pakai helm, cuma si yang laki aja pakai helm. Helm itu ya tak copot karena masih posisi terikat di sini, ukren masih hidup atau apa, tak copot. Ternyata helm itu darahnya banyak, tak taruhlah di mobil Ranger, ikut bawa ke sana. Saya nanti akan ke Bapak lagi Pak, tapi saya belum ukur ini Pak, jarak antara Vina, Ya. Eki, dan sepeda motor ya. Ya. Ini Ya. kita harus ukur terus Pak, tapi kita harus berhati-hati Pak ya. Kita ukurnya lurus aja Pak. Ya. Nah, tolong jangan dilepas Pak ya. Ya. Saya coba ukur nih, Ya. pemirsa, jarak antara Vina dan sepeda motor, karena yang paling dekat. Tandain dulu Om, 5 meter itu Om. Oke, 5 meter. Ya. 5 meter di sini. Ya. Bentar Pak. Saya akan coba tandain. Oke, 3 meter lah Om. oke, coba Pak. Sebentar ya Pak. Kita sangat berhati-hati, sekali lagi sangat berhati-hati. Kami juga minta bantuan dari rekan kami yang membantu untuk arus lalu lintas sama sekali tidak terganggu melintas di sini. 3 meter ya Pak? 3 meter lah. Oke, berarti 8 meter ya Pak? Ya. Oke. Nah, dari sini jarak 8 meter. Ini sepeda motornya Pak ya? Betul. Bapak udah bawa ke pinggir akhirnya Iya. sepeda motornya? Habis itu motor yang bawa siapa juga nggak tahu. Saya fokus langsung bawa ke rumah sakit. Oke. Pak, kita menyeberang lagi Pak. Bapak bawa kemana motornya? Ke sini? Ke pinggir Pak, ke pinggir. Ke sini? Iya, pinggir sini. Oh, sebelah sini berarti Iya. ya Pak ya? Bapak dorong motornya? Dorong, masih bagus motor, nggak luka, nggak apa. Oke. Sepeda motor sudah pindah ya Pak ya? Sudah pindah. Artinya kita pindah, kita tandain di sini sepeda Iya. motor sekarang. Pertanyaan saya Pak, ketika Bapak pindahkan ke sini sepeda motornya Pak, keadaan sepeda motornya masih bagus atau ada rusak berat? Nggak ada yang rusak Pak, nggak ada yang rusak, masih bagus. Apakah ada kerusakan sebagai dampak benturan yang sangat keras terhadap motor itu Pak? Tidak ada, Nggak ada Pak? nggak ada karena
Habis kejadian malam jam 10 itu, saya nemukan korban itu. Paginya saya nyurvei, Pak. Apa bener sih kecelakaan sampai kayak gitu, nabrak apa sih? Kayak gitu. Iya. Tapi nggak ada bekas geleretan, bekas apa, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Cuman saya finishnya waktu itu ya kecelakaan laka lantas gitu aja. Itu yang diinformasikan kepada Iya, Bapak? iya. Dan Bapak juga sempat dimintai keterangan ya? Waktu nggak dimintain keterangan siapa-siapa nggak, cuman waktu di sidang di pengadilan aja. Waktu itu. Artinya apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini? Iya betul sama. Dalam sidang tertutup 2016 silam Betul. juga Bapak sampaikan di hadapan majelis sesuai hakim. kayak gini, tidak dikurangin, tidak ada apa, sesuai kayak gini. Dan ini pertama kali di layar kaca, Pak. Betul. Makanya kemarin film-film syuting di sana itu salah semua. Nggak bener, salah semua. Posisi dari segi posisi wilayah juga di Kecomberan dan korban posisi juga nggak di sana. Posisi ini kalau bisa ditanya tiang listrik ini yang ada PDI ini, Pak, kalau ditanya dia bisa jawab. Ada saksi bisu. Saksi bisu. Dan tak satu pun apa yang Bapak ucapkan ini kebohongan, Pak. Kebohongan tidak ada, berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Inilah yang saya tolong pertama. Korban-korban inilah. Sayalah yang nolong pertama. Berapa kali Bapak dihadirkan ke persidangan? 2 kali. 2 kali? Iya. Dihadirkan ke persidangan? Iya. Bapak sempat ikut rekonstruksi juga? Oh, tidak ikut. Ikut rekonstruksi pas 2 hari atau 3 hari dari Polresta Kota datang ke Polsek Talun, saya dipanggil lagi. Oke. Pak Mandor, ayo ikut lagi. Kemana Om? Ikut. Karena pelakunya udah ketangkap, bilang gitu ya. Bawalah ke SMP mana? SMP 11? SMP 11, Iya. dibawa ke kebun-kebun di belakang showroom gitu. Oke, itu yang Bapak dengar Iya, ya? saya dan ikut ke situ Om. Bapak juga ikut menyaksikan? Ikut. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda betapa kemudian Eki ditemukan telentang rapat dengan pembatas trotoar ya Pak ya? Betul. Kemudian juga dengan jarak 7 meter ada Vina di depannya dan sepeda motornya ada jarak 8 meter di depannya. Eki yang membawa dan membonceng Vina. Bagaimana mungkin ini adalah kecelakaan tunggal? Bagaimana mungkin ini semua terjadi betul-betul karena benturan keras? Setelah kemudian Bapak dengar penganiayaan, apa tanggapan Bapak? Ya kaget. Aduh, nyata bener apa yang saya pikirkan sendiri gitu Pak. Ya, nalar Bapak Ya. waktu itu nggak mungkin kecelakaan seperti Iya, ini. nggak mungkin karena saya bilang paginya nyari lagi nggak ada besi-besi yang cerongat, yang apa kayak itu nggak ada Om. Keterangan Pak Suroto ini barangkali memberikan pengertian kepada kita, bayangan, imajinasi, gambaran apa sebetulnya yang terjadi di malam naas itu kepada almarhumah Vina dan juga Eki. Lagi dan lagi, mengapa saya membawa kapur tadi ya Pak ya? Iya. Mengapa juga saya membawa ini alat meter ya Pak ya? Iya. Saya mau menunjukkan kepada Anda sekali lagi ya pemirsa ya. Lokasi. Mari Pak, kita lihat lagi Pak. Tandanya sedikit banyak masih ada. Hati-hati, kita menyeberang lagi Pak. Sekali lagi. Oke. Kita berdiri di tiang ini Pak. Bapak bilang tiang ini sebagai saksi ya Pak? Iya. Oke. Anda bisa saksikan ini pemirsa. Kita coba berikan gambaran kepada Anda. Saya Abraham Silaban, saya berdiri di sini dengan Pak Suroto. Saksi mata, saksi yang menyelamatkan Vina waktu itu. Dan mencoba untuk menyelamatkan Eki waktu itu. Bahkan membopong sepeda motornya untuk pinggir Ya. ke pinggir dari jalan flyover Talun ini. Jaraknya seperti ini ya Pak. Eki yang disebutkan membawa sepeda motor, ia ada di sini dalam kondisi telentang menggunakan helm. Jaraknya kami ukur sekitar 7 meter ya Pak ya. Ya. Kita tadi ukur di sini ya Pak. Di sini ukur 7 meter dengan Vina yang dia lebih ke tengah jalan. Itu Vina. Dan sepeda motornya ada berjarak kurang 8 lebih meter. 8 meter dengan Vina. Anda bisa lihat ini. Ini nih, titik terakhir. 8 meter. Jadi total 14. 14 meter. Sangat disayangkan tentu saja ya. Tapi lagi dan lagi, kebenaran demi kebenaran kami coba informasi melalui
kami coba gali melalui informasi yang kami dapatkan dari Pak Suroto, saksi mata sekaligus penyelamat Vina waktu itu ya Pak. Ya. Upaya pertolongan terbaik udah Bapak lakukan waktu itu. Pak Suroto, terakhir Pak. Kalau sekarang informasinya banyak simpang siur, semrawut. Ada yang kemudian mengatakan ini kecelakaan tunggal. Meyakininya kecelakaan tunggal. Ada yang mengatakan bahwa ini backingi anak pejabat atau siapapun penguasa yang memiliki otoritas sehingga kasusnya berbelit-belit 8 tahun tidak terungkap secara utuh keadilan bagi Vina dan bagi keluarga almarhumah Vina. Tanggapan Bapak seperti apa? Kalau kita tidak punya buruk prasangka ya, yang jelas tugas kita selaku Mandor Desa Kecomberan waktu itu kita keliling tiap malam karena waktu itu juga kita bekerja sama dengan Polsek Talun jam sekian, jam rawan gitu Om. Jadi posisi itu ya kitanya tidak ngerti masalah ini dibunuh atau ini ada masalah dengan geng lain sama geng lain yang melakukan atau anak pejabat atau bukan. Saya sendiri nggak ngerti Om masalah ini. Bahkan Bapak pun tidak mengerti bahwa korban kenyataannya adalah anak dari anggota polisi yang bertugas di Cirebon Pak? Ya, nggak tahu kecelakaan ini, anaknya si Pak Polisi, ini saya nggak tahu Om. Yang intinya saya fokus menolongin korban, itu aja. Bapak sama sekali tidak kenal yang namanya Pak Rudiana itu? Tidak kenal. Baik Pak, terima kasih Pak. Kelihatannya sudah utuh informasi yang kami dapatkan Pak. Dan kiranya ini memberikan pencerahan kepada publik mengenai apa yang terjadi. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini bersama dengan tim kami. Mencoba untuk mencari fakta-fakta di lapangan, mencari keterangan demi keterangan. Untuk memberikan gambaran, tentu saja agar gambaran ini mengungkap kebenaran. Dan tentu saja agar keadilan bisa ditegakkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lebih dari 100 meter ini. Nah, siang hari aja nggak kelihatan kan? Ya, Mas? betul, siang hari nggak kelihatan di tempat ini. Sobat saya Abraham Silaban, saya bersama dengan seorang warga, Ferry Haryanto, yang akan memberikan keterangan kepada kami. Kami akan menggali sebanyak mungkin keterangan dari Ferry yang barangkali sesungguhnya ini bisa mengcounter segala bentuk keterangan demi keterangan yang dianggap pengakuan sepihak. Bahkan Aep secara tegas dan persis mengatakan bahwa Peggy Setiawan merupakan bagian dari orang yang terlibat dalam penganiayaan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan Vina. Saya bersama dengan Kang Ferry. Kang Ferry, terima kasih ya sudah bersama dengan kami ya, Kang Ferry. Kang Ferry, jadi kita ada di Gang Bakti 2. Di sini adalah gang menuju gang sempit. Saya tahu ada rumah Pak RT di sana yang disebutkan memang tempat anak-anak yang menjadi terpidana saat ini suka biasanya nongkrong di tempat ini. Persis ya ini tempatnya? Iya. Ini di pas di tikungan ini. Gitu kan ini jarang ada mobil masuk nih. Jadi kalau ada motor, mereka di sini. Kalau duduk-duduk gitar-gitaran sore pulang kerja, gitu. Kalau nggak di sini ya di depan yang dimaksudkan si Aep itu, udah. Terus kalau mau beli rokok, anak-anak beli es, beli apa di rumah Ibu Nining di sini. Rumah Bu Nining bisa dibilang kantin belakang sekolah, gitu. Nah. Jadi yang disebutkan inilah titik awal pada malam tanggal 27 Agustus itu, anak-anak itu berkumpul di sini awalnya. Iya. Karena yang dimaksud kegaduhan itu mereka pada gitar-gitaran. Jadi diusir, sebut? Bukan diusir, suruh pindah. Gitu. Suruh pindah? Berapa orang waktu itu? Nggak ngerti kalau berapa orangnya. Kira-kira perkiraan? Kalau biasanya sih di sini tuh 5-6 orang gitu tuh. Nggak pernah banyak. Mereka gitaran? Gitaran, memang mereka juga kalau memang di sini gitaran. Oke, jadi dianggap mengganggu? Dianggap sudah malam, lalu pindah ke rumah Pak RT seperti itu. Pindah ke rumah Pak RT ya? Ke rumah Pak RT. Nah, rumah Pak RT yang tadi ya?
Yang di ujung ya? Iya. Oke, jadi kalau bisa saya gambarkan sedikit ya pemirsa, jaraknya sekitar kurang lebih 40 meter dari Jalan Raya Perjuangan. Ini Gang Bakti 2, dan ini adalah Menyiku ya, titik Menyiku ya, tempat anak-anak itu biasa ngumpul di situ ya. Dan kemudian di sebelah kanan itu mereka pindah ke dekat rumah Pak RT. Nah disitulah mereka kumpul lagi. Jadi rumah Pak RT itu ada yang kosong. Oke. Itu bukan di rumah Pak RT, bareng sama Pak RT-nya. Jadi ada Pak RT punya rumah kosong, anaknya juga kadang TV dibawa ke situ buat nobar gitu. Seperti Jadi itu. memang tempat nongkrongnya di situ. Tempat nongkrong kadang juga nginep di situ, tidur juga pada sering di situ, makanya. Yang bahkan penggerebekan itu pertama kali di situ. Di waktu nangkapin anak-anak itu satu-satu ada di situ. Iya, kan sempat direkonstruksi tuh pas di rumah Pak RT-nya. Saya ajak Anda untuk melihat lagi yuk, sini. Oh ini? Iya, dulu catnya biru. Dulu. Oke, jadi ini adalah rumah ini. Pak RT ya. Nah, Ini catnya warna pink sekarang. Ini dulu warna biru. dulu nggak ada ini. Ini belum ada. Nggak ada, ini bolong ini. Nggak Oke. ada. Dulu Oke. 2016. Kang Ferry ini warga di sini ya. Saya itu 2016 awal udah di sini. 2016 awal. Iya. Sudah tinggal di sini. Udah tinggal di sini. Oke, profesi sehari-hari apa? Entertain di musik, Mas. Oh, di musik. Iya. Mas Ferry kenal nggak dengan para terpidana? Kalau kenal nggak, kalau 1 sampai 3 orang saya sering lihat. Sering duduk. Siapa aja yang biasa dilihat? Nggak kenal. Oke. Coba kita Kita lihat dari lagi. sini aja lebih baik. Oh, jadi dari sini bisa ya? Gambarkan untuk pas Aib beli rokok ya. Ini Oke. warung dari 2015 juga udah ada. Oh, di sini beli rokoknya? Nah, makanya kesaksian Aib kan kita nggak tahu dari sebelah mana Aib beli rokok. Mhm. Nah, di sini. Ini warungnya dan itu TKP-nya. TKP pas anak-anak nongkrong. Oke. Jadi bisa dilihat ya. Dari sini ke sana di Oh, siang hari. Anda menduga warung yang mana disebutkan Aib melihat ada pergerakan, ada aktivitas para pemuda itu dari sini? Karena nggak ada warung lagi. Kan ada yang di depan. Ya, makanya kan nanti coba bukan itu tutup semua. Cuma Jam berapa? 2. Jam 4 juga udah tutup. Jam 4 sore? 5, iya, maksimal jam 5 udah tutup. Karena lampunya nggak ada, Mas. Nggak ada arus listrik ke situ. Oke. Berarti tadi di warung Bu Nining mereka start jam berapa tadi? Kira-kira? Ya mungkin bisa jam 9 atau jam 8 kali. Jam 9, Ya. jam 8, jam 9 malam ya. Kemudian mereka geser ke tempat Ke Pak RT. Pak RT di sini. Kemudian barulah disebutkan mereka bergerak kembali ke tempat tongkrongan di sana. Mungkin. Yang versi keterangan Aib yang waktu itu membeli rokok di sini melihat aktivitas itu di sana. Ya. Jadi saya tuh menggambarkan kalau Aib beli rokok di sini, Ya. lalu ada korban Vina sama Eki lewat. Aha. Setelah itu Dilempari, batu. betul. Nah itu benar ceritanya karena korban adanya di flyover. Dari sini lurus ke depan belok kanan. Taman Sumber. Yang itu. Iya. Oke, jadi ini adalah jalan perjuangan menuju ke Taman Sumber. Iya. Jarak kami dengan warung ini, dengan tempat kerja Aib ini kira-kira, berapa jauh? wah lumayan jauh ini. Lumayan jauh. Ada Lumayan jauh. Ini lebih dari 100 meter ini. Nah, siang hari aja nggak kelihatan kan? Ya Mas? betul, siang hari nggak Iya, kelihatan di tempat bisa ini. Kanan kami sekitar 100 meter, kurang dari 100 meter lah ya, sekitar 70 meter itu tempat kerjanya Aib. Aib, betul ya. Andai kata memang pada saat itu memang beli rokok di sini dan melihat di sana ada aktivitas pemuda yang disebutkan melempari, Iya. melempari Vina dan Eki waktu itu ya. Oke, dan memang agak sulit memang, Iya, kan? apalagi ini di siang hari ya. Memang karena sifatnya tikungan. Saya minta pen di ke arah sana. Nah, di sana tuh. Kita nanti akan menuju ke sana. Tapi yang jelas siang hari aja secara kasat mata memang sulit untuk menjelaskan. Yang di sini saya nggak ngomong ke 7 terpidana ya Mas. Yang saya bilang itu Aib melihat jelas itu Peggy dan setelah lewat 8 tahun Aib masih kenal Peggy. Oke, kita kemudian verifikasi apa yang disampaikan oleh Aib ya, Iya. di sini ya. Coba kita akan menuju ke tempat kerjanya Aib lagi. Oke, jadi di sini kerja dan bisa dipastikan bahwa memang di sini dia aktivitas, bahkan nginap di sini juga disebutkan. Iya. Nginap di sini. Aib minum di sini. Kami dengar pernah disebutkan ada penggerebekan bahwa Aib membawa perempuan ke tempat ini yang itu dianggap bukan pasangan resminya, bukan muhrimnya dan sebagainya. Betul demikian? Betul. Anda tahu informasi itu? Dari warga.
Dari warga. Ya, ribut di belakang itu. Ributnya apa? Ya, ribut itu bengkel depan bawa-bawa perempuan katanya. Pas digerebek nggak ngaku, pas diperiksa ada ceweknya. Gitu. Oke, jadi ada ceweknya. Ada. Jadi kalau misalnya publik bertanya-tanya, jangan-jangan ada sentimen dulu, Dendam. jangan-jangan ada unsur dendam, motif di balik apa yang disampaikan sebagai bentuk kesaksian. Iya, Menurut karena Anda? karena kan setelah kejadian keributan ini yang bawa perempuan ini, terjadilah insiden tragedi Vina dan Eki. Berapa lama kira-kira rentang waktunya? Ada sebulan? Kurang. Seminggu? Seminggu, 2 minggu deh, 3 minggu. gitu. Hitungan hari lah ya. Kalau tadi kita bicara bahwa mereka adalah tongkrongan yang kemudian sering di warung Bunining, kemudian di tempat Pak RT. Berarti Peggy itu tergolong orang yang jarang ikut dalam tongkrongan itu. Kan bukan warga sini, Mas. Bukan warga sini, saya tahu. Di Desa Kepompongan ya? Iya. Oke, coba saya mau ajak Mas Ferry lagi ya. Oke, boleh kita duduk, Mas. Nah, jadi posisinya di sini. Mereka duduk di sini. Disebutkan nongkrong-nongkrong di sini, dan kontaknya ketika Egy dan Vina lewat, mereka melemparin batu. Berdasarkan keterangan itu disebutkan bahwa Aep yang ada tadi di dekat warung yang kita tadi jaraknya 100 meter. Kelihatan nggak Mas sekarang ini? Kan lucu. Saya itu sudah 2 kali ke sini, Mas. Ini memang menarik ya. Ini saya tidak menjustifikasi apapun, tapi saya berusaha untuk memantik nalar kita dan logika kita. Bahwa pada malam hari kami ada di sini, dan saya bisa pastikan malam hari itu pula ketika kami menyalakan lighting kamera dan lampu kamera kami, tempat ini bisa dipastikan gelap. Dan saya nggak habis pikir kalau misalnya ada seseorang yang berdiri jaraknya 100 meter dari sini dan arahnya tikungan seperti ini, agak sedikit menikung, dia bisa mampu melihat ada semacam keributan yang ada di sini dan pelemparan batu sampai pada akhirnya disebutkan ada kejar-kejaran sampai pada di flyover Talun gitu ya, Mas. Dan bahkan disebutkan mampu mengidentifikasi satu persatu loh orangnya. Iya. Bahkan Peggy pun katanya ada di sini waktu itu ya. Iya, gitu. Sedangkan Aep keluar dari sana, beli rokok di sana setelah terjadi keributan bawa perempuan itu. Jadi saya menggambarkannya kalau semua orang itu pasti membuang muka, Mas. Mungkin juga Aep menunda untuk beli rokoknya karena Aep tahu di sini ada anak-anak takut dipukulin lagi sih. Jadi mending mengurungkan beli rokok dah gitu loh. Tapi si Aep dengan sangat pedenya dia dari sana ngelihat terutama si Peggy gitu tuh. Aep pasti kalau pengen beli rokok ya udah larinya ke sana, nggak usah lihat-lihat sini lagi gitu tuh. Ia sih menyebutkan bahwa tidak mengenali Peggy, tidak mengenali namanya, tapi ia katanya sering melihat Peggy, bahkan ia juga bisa mengidentifikasi sepedanya, sepeda motornya maksud kami. Sepeda motornya. Tanggapan Anda? Iya nggak nge-crack, Mas. Simple. Nge-crack ya. Dan Anda berani bertemu dengan Aep untuk membuktikan dan mematahkan apa yang disampaikan sebagai bentuk kesaksian? Berani banget. Berani. Apa dasar Anda? Ya itu nggak bener. Oke, dari sini kita gerak masuk ya ke dalam ya, Mas ya. Oke, saya coba ya masuk ke dalam dan dari sini kita coba menuju ke TKP. Mas Ferry, kami sudah datang ke sini dan kami datang ke sini pada malam hari. Kami berupaya untuk menyamakan jam kami berdiri di sini dengan berbagai informasi yang kami terima, baik itu riset yang kami lakukan tentang detik-detik kejadian yang disebutkan penganiayaan dan pemerkosaan terjadi di tempat ini. Dan kami pastikan bahwa tempat ini malam hari sepi, jelas sepi dan sangat gelap. Betul. Nah, di sini disebutkan terjadi penganiayaan di tempat saya berdiri. Ini Gang Bakti ya namanya, Mas ya? Yeah. Ini Gang Bakti, jaraknya sekitar saya berdiri di sini sekitar 50 meter kurang lah dari Jalan Perjuangan, dan yang saya sempat presentasikan di depan sobat dan pemirsa semua, ini ada rumah. Saya mau kasih sedikit statement nggak? Boleh, silakan. Iya. Gini, soal Mel-Mel yang melihat kejadian langsung, pemukulan, penganiayaan, pemerkosaan. Mel-Mel melihat sendiri dengan mata dia sendiri dari sana. Betul. Ya. Betul. Sekarang ibarat kata gini, kita orang di sini ya, malam-malam. Ini nggak ada semua nih pohon nih. Iya.
rata di sini. Lalu si Mel dari sana melihat jelas, dia pasti kelihatan. Melihatnya dari mana? Mengendap-endap kan pelakunya banyak. Betul. Lalu bisa Mel jadi dia jadi sasaran berikutnya. Iya, Mel bisa melihat si korban lagi diperkosa, terus melihat ada 12 orang. Gelap Mas di sini. Saya bisa pastikan itu. Anda tidak harus menerangkan itu kepada saya karena saya sudah pastikan. Iya. Saya temuan fakta Ini lapangan saya. 2024 masih gelap kan? Gimana 2015? 8 tahun silam, betul. Iya. Oke. Tapi yang ingin saya minta penjelasan daripada Anda adalah bahwa tempat ini adalah memang tempat yang memang minim pelintas ya. Memang Jadi jarang sekali di situ, tapi penduduk. buntu. Oh, oke. Ada rumah sih, beberapa rumah, tapi buntu. Yang menarik adalah ketika disebutkan durasi dari penganiayaan itu kan tergolong cukup lama lah ya. Karena apalagi disebutkan ada roda paksa bergilir, Betul. gitu ya. Kok masa ya nggak ada orang yang dengar gitu, Mas Ferry? Karena abis maghrib juga udah sepi di sini, Mas. Oh, Di jalanan ini sudah sepi. Makanya orang jual rokok jarang. Sampai tutup misalkan umumnya jam 10 malam ya udah selesai. yang di Yang di sini, di sini, tadi di depan. Coba kita masuk, Mas. Oke. Saya bersama dengan Kang Ferry yang menjadi warga dan membantah keterangan demi keterangan yang dianggap tidak masuk akal dari ada saksi yang disebutkan bernama Aep dan juga Mel ya. Nah, di satu sini lagi coba. Mel ke warungnya ya itu yang saya pertanyakan yang sebelah mana lagi tuh. Kan Mel itu yang saya dengar dan saya lihat di media sosial gitu. Si Mel sempat minta tolong sama yang punya warung. Untuk warungnya udah tutup setengah tuh. Ya untuk menghentikan minta tolong, tapi mas-masnya nggak mau katanya. Warung yang mana? Kalau misalnya tadi kita lurus terus ke arah yang Anda sebut buntu tadi, ada warung nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada tutup apalagi ke situ. Kalau kita sebutkan tadi bahwa tempat kita duduk tadi kan ada warung yang tadi di situ tuh di persimpangan jalan di Gang Bakti 1 tadi yang di seberang SMP 11 itu. Ya. Oh itu dulu kontrakan mas. Kontrakan dulu. 2016 itu kontrakan, bukan warung. Kontrakan petak-petakan gitu. Oke, baru sekarang aja dia menjadi warung. Iya. Oke. Betul. Oh, jadi patut kita pertanyakan warung yang mana yang disebutkan Nah, itu ya. gitu aja sih. Jadi ruwet sekarang Mas ya. Jadi ruwet. Jadi semrawut dengan berbagai testimoni dan sulit untuk kita mempercayai yang mana yang kita harus percayai. Tapi bagaimanapun sebagai publik kita juga punya nalar, kita juga punya logika untuk berpikir. Kami coba gali informasi demi informasi, kami coba tayangkan bagaimana kami berdiri di sini malam hari, dan kami bahkan hari ini pun saya datang lagi ke Cirebon ini untuk kedua kalinya ini Mas Ferry, dan secara khusus kami bertemu dengan Mas Ferry, kami bisa meluruskan apa yang terjadi di sini. Mas Ferry, kalaulah kemudian di sini disebutkan tembok ini jadi saksi adanya pemerkosaan dan penganiayaan lain sebagainya, saya lagi dan lagi harus berpikir, kenapa tak ada orang yang menolong? Kenapa tak ada orang yang memberikan bantuan? Karena kan sepi mas. Betul nggak waktu itu memang ramai isunya begal, isu geng motor? Iya, lagi mencekam pada saat itu. Oh ya? Ya bahkan teman saya aja waktu main ke tempat saya larang pulang. Karena di depan itu gaduh kalau sudah malam itu. Tapi sering, tapi bukan hampir tiap hari, hampir tiap malam minggu. Cuma sering. Antara siapa dan siapa? Ya geng motor, ribut-ributnya geng motor, tapi gengnya nggak tahu namanya. Moonraker dan STC itu? Tidak tahu itu apa. Oke, kalau yang Anda dengar, yang tertangkap, yang pada akhirnya dipidana, ada 8 orang, 1 orang udah bebas itu, terlibat nggak dalam geng motor itu? Gini, yang Anda dengar? Iya, yang saya dengar kan, kalau saya melihat dia pakai atribut geng motor, dia punya motor atau dia pakai jaket, mereka punya baju aja lusuh gitu, yang mereka pakai. Gimana kalau mereka beli jaket dari klub motor tersebut, kan ada duitnya di situ. Sementara dia kerja bangunan, kuli, harus ngasih adik-adiknya, harus ngasih belanja ibunya tiap minggu gitu. Jadi motor juga kadang kerja juga boncengan, seperti itu. Kuli mayoritasnya memang pekerja bangunan. Betul, memang pekerja bangunan ya. Iya. Dan memang tongkrongan mereka pun pernah tidak menimbulkan sesuatu yang mengganggu masyarakat, selain bahwa tadi disebutkan ini ada kebisingan nih di sini nih, bahwa di sini dianggap bising, kemudian juga tempat tadi disuruh geser karena main-main gitar gitu ya. Selain itu ada nggak aktivitas lain yang dianggap warga sekitar ini, Pak, ini
sesuatu yang mengganggu gitu, negatif gitu. Ada nggak? Nggak ada. Buat huru hara di sini. Nggak pernah sih. Tapi setelah kesaksian Aib itu loh, itu yang membuat saya janggal. Bahkan saya sebelum ketemu Pak Deddy juga, sebelumnya saya udah survei dulu, sama seperti Mas gitu tuh. Jadi saya nggak mau asal statement nanti yang menimbulkan orang jelas kok deket. Jadi saya gambarin dulu, malam juga saya datang ke sini sendirian. Saya gambarin, wah nggak kelihatan. Baru saya berani berstatement seperti itu. Minta ketemu sama Aib, sok peragakan. Gitu. Jadi saya nggak asal itu dulu, saya udah survei dulu sebelumnya. Dan Anda berani bertemu dengan Aib untuk membuktikan dan mematahkan apa yang disampaikan sebagai bentuk kesaksian? Berani banget. Berani. Apa dasar Anda? Ya itu nggak bener. Dia bilang beli rokok di warung. Ngeliat, Mas udah bisa gambarin sendiri. Jangan Anda kenal Vegi atau salah satu terpidana? Tidak kenal. Anda tidak punya relasi, ada punya kerabat dengan ada. Yang dituduhkan? Saya di sini tidak mau masuk terlalu dalam untuk urusan kasusnya enggak. Saya cuma pengen, Aib, lu beli rokoknya di mana? Selesai udah. Tunjukin. Terus kalau dia udah bisa nunjukin, terus jarak pandangnya sok gimana? Mata lu belum minus, saya juga belum minus, kita masih sama-sama normal. Jarak pandangnya gimana? Terus kamu bisa melihat itu si Peggy dari sisi apa? Udah itu aja. Bahkan disebutkan bisa mengidentifikasi sepeda motor mereka. Nah, seperti itu. Kalau memang terbukti mereka bersalah, ya hukum aja. Orang salah kok. Gitu. Tapi kalau nggak bersalah, hak hidup seseorang itu direnggut, jangan, kan nggak boleh. Seperti itu. Saya nggak dibantu, minta enggak. Ini dari hati aja. Dari hati saya. Termasuk kepada Mel-Mel. Kalau Mel-Mel mah itu aja sih. Dia masuk ke sini, lalu dia bisa ngelihat jumlah pelakunya, terus dia nitipin motor atau minta bantuan tukang warung. Tukang warung mana? Itu yang mau saya tanyain lagi. Kalau memang benar ya sudah. Sebagai apa kamu tanya-tanya? Masyarakat. Sebagai perwakilan masyarakat Indonesia pengen tahu. Yang dari Kalimantan, yang dari Malaysia nggak bisa ke sini. Nah saya ada di sini mewakili mereka semua. Seperti itu, biar tahu. Tempat ini apa yang beda dari dulu? Di sini ini belum ada Mas, pohon-pohon begini nggak ada. Jadi ilalang? Masih rumput pendek gitu, nggak ada. Oke. Gitu. Oke, artinya memang nggak banyak yang berubah. Penerangan hampir tidak ada. Kemudian juga memang hanya beda bahwa dulu lebih banyak ilalang, lebih banyak lebih liar lah, rumput liar dan sebagainya ya. Tapi sekarang lebih sudah ada tertata singkong, rapi. betul. Sudah ada kebun-kebun, ada paya dan lain sebagainya ya. Oke, kalau misalnya Mas Ferry ya bisa menyampaikan sesuatu terhadap kasus ini, mungkin terhadap Peggy misalnya, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Peggy? Ya, gimana ya? No comment sih saya, karena saya bukan nggak ingin gimana-gimana sih. Cuma yang sabar aja, yang sabar. Kalau memang kamu nggak bersalah, yakin semua kebenaran itu pasti terungkap. Pasti terungkap. Iya. Mas, terakhir nih, Mas Ferry, disebutkan bahwa sulitnya membongkar kasus ini, semrawutnya membongkar kasus ini adalah karena peran invisible hand, tangan tak terlihat, yang mana tangan tak terlihat itu disebut memiliki kuasa dan otoritas yang pada akhirnya mendistorsi penyidikan kasus ini, penindakan orang-orang yang seharusnya ditindak dan lain sebagainya sampai pada akhirnya terlunta-lunta, difilmkan, terangkat kembali, baru mulailah muncul titik terang, sembraut kembali dan lain sebagainya. Apakah kemudian warga, Anda dan lain sebagainya mendengar isu itu juga bahwa ada oknum, ada orang, ada otoritas atau siapapun itu yang Anda dengar juga yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini? Ya semua. Iyalah, ada lah. Ada. Bukan warga aja, masyarakat Indonesia. Sudah mulai menduga. Iya. Jadi bukan saya dan warga sini aja. Seluruh yang tahu kasus ini semuanya menduga seperti itu. Bahwa ada orang kuat di balik ini. Iya. Oke, dan itu yang harus dibuktikan dan itu harus dicari. Iya. Terima kasih Kang Ferry ya. Sama-sama. Kang Ferry, apa yang Anda sampaikan terus terang sekali lagi ya. Ini sekali lagi saya harus tanyakan motif Anda serta-merta karena Anda menyaksikan apa yang disampaikan oleh Aib Iya. dan Mel-Mel. Kalau Mel-Mel sih cuma itu aja sih, sama kayak si Aib nggak jauh beda. Betul, mempertanyakan lah apa yang disampaikan Mel-Mel. Iya. Dan logika Anda nggak masuk di sana. Iya. Dan termasuk Anda juga adalah warga di sini yang bisa jadi Audi itu mendengarkan dan juga menyaksikan sedikit demi sedikit ya fakta-fakta yang Anda terima waktu itu saat kejadian. Terima kasih.
saya cepat ada titik terang gitu Mas. Biar jangan terlalu melebar kemana-mana gitu. Dalam kesempatan yang sama, saya Abraham Silaban juga sempat mendatangi keluarga almarhumah Vina bersama mantan Wakil Wali Kota Cirebon Wahyu Ciptaningsih, yang anaknya juga sempat dikaitkan sebagai pelaku pembunuhan Vina. Saat saya temui, keluarga almarhumah Vina berharap agar kasus ini cepat terkuak sebenar-benarnya. Bu, kehadiran saya di sini beserta keluarga ingin bersilaturahmi, Bu. Rasa simpati saya, belasungkawa saya kepada Vina kasusnya ya Bu ya, seperti itu. Karena biar bagaimanapun juga keluarga kami juga terutama anak saya ya ini jadi termakan juga ya oleh omongan-omongan netizen Bu. Sesungguhnya hati kecil saya ini segera cepat selesai ya, bisa terang benderang, Ibu juga mendapat kepastian hukum, keadilan hukum ya Bu ya untuk keluarga Vina juga ya Bu ya. Dan saya juga terlepas daripada omongan-omongan netizen yang selalu ini ditujukan kepada keluarga saya Bu. Sampai sekarang walaupun saya sudah klarifikasi di iNews TV ya Bu ya, tetap saja ini omongan-omongan netizen masih tetap tidak percaya Bu. Kak Marliana, apa yang ingin ditanggapi Kak? Karena kami nggak mau mengganggu sebetulnya karena keadaan Ibu kan sedang terpukul. Kami dengar baru ada Komnas HAM yang datang ke sini betul. ya. Tadi ada Komnas HAM, sedikitnya kan kami keluarga harus menceritakan nih awal mulanya seperti apa. Jadi diingat lagi. Ya, dari sekolahnya di mana gitu kan. Jadi sedikitnya Ibu mengingat lagi. Traumanya keangkat lagi. Iya. Dengan Bu Ayu yang datang ke sini memberikan dukungan dan lain sebagainya, apa tanggapannya? Saya sangat berterima kasih ya. Saya kalau ada orang yang mau mendukung saya, support saya, itu saya berterima kasih. Okay. Saya sangat-sangat berterima kasih, hanya cuman apa ya cukup cuman bisa bilang terima kasih aja gitu Mas. Bapak ada komentar Pak? Enggak. Apa harapannya mungkin? Karena kan kasus ini kan semakin hari semakin pelik, Kak Mariana. Ini makin banyak isu yang disebutkan yang bersalah menjadi tidak bersalah, Peggy disebutkan tersangka, tapi belakangan ada yang menyebutkan sebetulnya punya alibi ada di Bandung dan sebagainya. Komentar Kakak? Harapan saya cepat ada titik terang gitu Mas. Biar jangan terlalu melebar kemana-mana gitu. Saya sendiri sebagai keluarga sedikitnya dibuat pusing ya. Buat pusing, dibuat bingung. Jadi saya berharap cepat selesai, cepat ada titik terang juga gitu.